Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ya. Mata kuliah kita adalah statistik modeling advance ya. Berarti ini semua terkait dengan statistik. Oke, sebelum kita mulai lagi, saya akan mereview lagi ya beberapa materi yang kemarin sudah sempat kita bahas untuk nge-freshkan lagi supaya ingatan kita kembali fresh ya. Oke, kita belajar statistik ya, statistik. Ini sudah ada yang install PLS belum? Belum, Mak. Belum. Belum, Semua belum install. Belum. belum. Belum, Mak. Oh, ini nggak maksimal nanti pelajarannya ya kalau ada install. Oke, enggak apa. Hari ini pelajaran kita adalah statistik model. Karena kita belajar statistik pemodelan, maka bisa dipastikan bahwa risetnya ada riset kuantitatif ya. Kuantitatif. Salah satu ciri khusus dalam riset kuantitatif adalah dia ada variabel. Nah, dalam riset kuantitatif ini ada ya variabel. Ini ya, kemarin kita sudah sedikit belajar tentang variabel. Oke, variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua ya. Ada manifest. Nah, ini variabel itu ada manifest. Kemudian ada laten. Nah, yang tertulis dalam semat PLS tadi adalah variabel manifest yang lambangnya adalah elips. Nah, ini ya, lambangnya elips. Kalau manifest itu dia laten. Laten itu dia lambangnya elips. Sementara untuk manifest dia lambangnya kotak ya. Dalam PLS tadi kelihatan ya yang kotak itu adalah indikator ya. Manifest itu apa manifest? Kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Manifest itu dia bisa diukur secara langsung. Variabelnya sendiri dia bisa diukur secara langsung. Bisa diukur langsung. Ini ya. Variabel manifest adalah variabel yang dia bisa diukur secara langsung. Sementara untuk variabel laten, dia tidak terukur secara langsung, tapi dia nanti ada indikator-indikator yang digunakan. Jadi yang diukur secara langsung adalah indikatornya, bukan variabelnya. Manifest ini kata lainnya adalah observed variable. Observed, observed variable. Kalau laten ini un, 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 unobserved variable. Ini namanya unobserved variable. Oke, sampai di sini. Ada yang perlu didiskusikan? Ada pertanyaan? Nah, sementara belum ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita kembali lagi juga ada apa. Saya save dulu yang saya tulis supaya ingat. Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar sedikit apa itu variabel manifest, apa itu variabel laten. Praktek dalam bidang teknik sipil kira-kira seperti apa, gitu ya.
Oke, manifest dan laten. Ini ada manifest. Manifest tadi bisa diukur secara langsung. Kalau kita naik pesawat juga ada ya, itu namanya manifestnya penumpang gitu kan ya. Oh, berarti itu alat untuk ngontrol penumpang. Ya, kelihatan penumpangnya siapa saja. Ya. Kemudian ini ada laten. Laten itu biasanya ini kemudian ada kotak-kotak. Nanti yang diukur adalah kotak-kotaknya ini atau indikatornya ya. Biasanya gambarnya begini ya. Tadi di PLS kan Pak Agus juga sudah menunjukkan ya. Nah, ini yang kotak-kotak tadi warnanya kuning ya, indikator. Namanya indikator. Yang bisa diukur adalah indikatornya, sementara ini variabelnya tidak bisa diukur. Nah, indikator yang diukur, variabelnya tidak bisa diukur. Berbeda dengan variabel laten, variabel yaitu variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dia bisa langsung diukur. Nah, sehingga dia nanti logonya kotak ya. Sama dengan indikator. Kalau dalam variabel laten yang kotak adalah indikatornya. Karena indikator itu bisa diukur. Ya. Nah, dalam bidang teknik sipil, kira-kira variabel apa yang bisa langsung diukur? Bisa ada yang berpendapat? Dalam bidang teknik sipil, kira-kira variabel apa yang bisa diukur? Sangat banyak nanti ya. Kemarin kita sudah belajar objek dan variabel ya. Masih ingat ya? Minggu kemarin kita belajar objek, kita belajar variabel. Nah, kita belajar lagi. Jalan contohnya. Ah, jalan itu apa, Bapak? Itu variabel Jalan yang itu objek apa variabel? objek. 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 Variabelnya Ya, apa variabelnya? ada kendaraan, ada lebar jalan. Betul. Mana itu ya? Jadi manifest, contoh variabel manifest ini contohnya ya. Jumlah kendaraan. Kemarin kita sudah ini ya. Dan ada lebar jalan. Nah, ini juga contoh ya. Kemudian tingkat kekerasan jalan itu bisa 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 diketahui langsung baik dengan alat ukur atau dengan alat ukur mestinya ya. Kalau jumlah kendaraan mungkin dengan mata telanjang bisa ya diukur, tapi dengan alat bantu ukur. Kemudian kalau kekerasannya dia pakai alat bantu untuk mengetes tingkat kekerasan jalannya. Tingkat kekerasan jalan. Oke. Kemudian untuk variabel laten, ini variabel-variabel yang biasanya digunakan pada ini ya, yang lebih cenderung banyak digunakan untuk mengetahui perilaku ya, perilaku biasanya sih, tapi tidak semua ya, perilaku. Misalkan pegawai dalam proyek, apakah betul-betul pegawai itu menerapkan K3 atau tidak, gitu kan ya. Kita ada variabel mungkin sebentar, sip dulu. Nah, oke, ini ya. Nah, laten. Ya, pasti menang juga kok. Ini banyak modelnya, biasanya dia bisa persepsi ya, persepsi Ya, tidak. Ya, tidak. atau perilaku ya, behavior biasanya terkait dengan behavior ya. Persepsi itu terkait dengan penilaian.
Kemudian bisa juga terkait dengan perilaku. Misalkan dalam bidang proyek sipil ya, SMK 3 ya, tentang sistem manajemen kesehatan eh, dan keselamatan kerja ya, misalkan gitu ya. Penerapan SMK 3. Ini ada kata-kata K3 ya, K3. Nah, ini bisa diukur melalui misalkan ya, ketaatan pada prosedur. Nah, misalkan gitu ya. Ini indikator pertama, misalkan ya. Kemudian ada yang lain lagi, misalkan ya, ketaatan pada prosedur, kemudian penggunaan alat-alat keselamatannya, misalkan. Kemudian mungkin ada lagi ya, penggunaan alat keselamatan. Kemudian respon yang cepat. Dalam ketika memang harus ada respon yang cepat ya. Respon yang cepat terhadap masalah. Karena kalau tidak direspon cepat nanti bisa timbul kecelakaan kerja ya. Nah, misalkan begitu ya. Ini namanya variabel laten tentang persepsi. Ini masuk pada aspek perilaku ya. Perilaku pegawai ya dalam proyek ya. Penerapan SMK 3 ketaatan pada prosedur misalkan. Nanti yang dinilai adalah ketaatan karyawan dalam menjalankan prosedur yang ada. Kemudian penggunaan alat-alat keselamatan. Nanti ini bisa dinilai ya. Baik dari rekap atau mungkin dengan kuesioner juga bisa ya. Rekapan data kan juga ada ya. Tiap-tiap karyawan. Mungkin karyawan A dalam 1 bulan kerja. Oh, bagaimana penggunaan alat-alat keselamatan. Kemudian ada karyawan A, respon yang cepat terhadap masalah. Ketika ada respon, bagaimana karyawan ini cepat enggak terhadap masalah yang ada ya. Oke, ini contohnya, contohnya. Contoh dalam penerapan SMK 3. Ini masuk aspek perilaku ya. Nah, ini masuk aspek di sini, di sini, di sini. Ini masuk perilaku di sini. Saya sip, saya copy dulu. Oke, atau misalkan terkait dengan penilaian, penilaian. Ini kan perilaku ya. Tapi memang mirip-mirip ya, penilaian persepsi, penilaian sama ya. Misalkan pada proyek-proyek eh, pembangunan konstruksi, misalkan ya. Konstruksi. Nah, kita ingin tahu tingkat keberhasilannya seberapa besar ya, tingkat keberhasilan. Nah, seberapa besar misalkan gitu ya. Oke, nah, maka ini bisa jadi sebuah variabel juga ya. Kalau dalam proyek konstruksi, yang utama biasanya tentang jadwal ya. Tepat waktu tidak gitu ya. Sebuah proyek konstruksi dia akan dikatakan berhasil ketika penyelesaiannya bisa diselesaikan tepat waktu ya. Kemudian dari aspek kualitasnya, kualitasnya sesuai dengan perencanaan tidak gitu kan. Sesuai perencanaan.
Harusnya proyek-proyek itu dilaksanakan tentunya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian dari aspek biaya mungkin ya, biaya, efisiensi biaya. Proyek itu berhasil kalau dia efisien dalam aspek biaya. Ini misalkan ya, misal variabel tingkat keberhasilan. Selain tiga ini mungkin nanti masih ada yang lainnya yang bisa digunakan sebagai indikator untuk mengukur bagaimana tingkat keberhasilan dari sebuah pekerjaan. Kita lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan ya. Mau coba mempraktekkan bagaimana menginput menginput data penelitian dalam Smart PLS ya. Tadi seperti ini. Oke. Nah, ini juga terkait dengan teknik pengumpulan data ya. Terus teknik pengumpulan datanya ya. Nah, ini kan kita baru pada merumuskan variabel penelitian. Kemudian setelah itu nanti data penelitiannya seperti apa. Coba kita akan belajar bersama ya. Bagaimana memperoleh data penelitian. Kita ada variabel tiga apa ini? Indikator tepat waktu, kualitas sesuai perencanaan, kemudian oke, sekarang terkait data ya, data. Nanti di sesi-sesi akhir kita akan bahas punya Bapak Ibu sekalian ya, supaya nanti bisa lebih real ya. Ketika kita ada ketemu sebuah permasalahan, kita rumuskan variabelnya, kemudian bagaimana kita mendapatkan datanya gitu kan ya. Nah, setelah itu nanti bagaimana cara kita mengolahnya ya. Terkait dengan data penelitian. Karena kita bicara variabel, tentu kita bicara dalam jumlah data yang banyak ya. Variabel, variabel itu dia berbicara tentang populasi dan sampel. Nah, biasanya sampel yang dipersyaratkan itu minimal 30 sampel atau 30 data penelitian ya. Misalkan kita ingin meneliti, oh bagaimana sih tingkat keberhasilan proyek konstruksi yang ada di Kalimantan misalkan ya. Konstruksi apa? Misalkan konstruksi sekolahan, karena kan memang sedang giat untuk membangun fasilitas-fasilitas sarana pendidikan, membangun sekolahan, maka perlu ada evaluasi bagaimana tingkat keberhasilan pembangunan gedung sekolah. Misalkan gitu ya. Tingkat keberhasilan pembangunan gedung sekolah. Ini ya. Oke, datanya bagaimana? Ini kita sudah punya ini ya. Ada indikator pertama, ada indikator kedua, ada indikator ketiga. Indikator pertama, indikator kedua, indikator ketiga. Datanya nanti ada dua ya. Ada data real, di sini ada data real ya, data real di lapangan, data real. Ini data persepsi ya. Jadi ketika kita melihat
ketepatan waktu kita bisa melihat masing-masing project misalkan gitu ya. Ada kontraktor A, berarti ini nanti ada kontraktornya banyak ya. Ini ada kontraktor A misalkan, kontraktor B, kontraktor C, kontraktor D. Nanti sampai jumlahnya minimal 30 kontraktor, 30 data ya. Kalau misalkan pada kontraktor A ketika dia membangun gedung sekolah, ketepatan waktunya seperti apa gitu kan ya. Oh, ketepatan waktunya misalkan dikasih skor, dia ngasih skor 80 misalkan gitu ya. Kemudian ketika kualitas sesuai perencanaan tidak, misalkan dikasih skor 75 misalkan gitu ya. Kemudian nanti efisiensi biaya, biaya efisien enggak, mungkin dikasih skor 85 misalkan gitu ya. Nanti masing-masing tentu ada panduan bagaimana cara membuat skor. Oke, atau misalkan data, ini kalau ini data real ya, dilihat dari realisasinya, tepat waktu. Misalkan harusnya selesai pada akhir bulan Mei, gitu kan ya. Ternyata masih nambah lagi 1 minggu di bulan Juni ya. Misalkan akhirnya dikasih nilai 80 gitu kan ya. Atau kualitas sesuai perencanaan atau tidak. Mungkin dari sekian banyak item, ada berapa item yang tidak sesuai kualitasnya. Nanti misalkan itu ya. Speknya misalkan. Harusnya batu batanya atau betonnya yang kelas apa, kekuatannya seberapa, K berapa, itu ternyata nanti pada beberapa item akhirnya tidak sesuai. Mungkin dari 100 item ada 25 item yang tidak sesuai, maka akhirnya dikasih skor 75 misalkan. Gitu ya. Atau efisiensi biaya, harusnya biaya itu maksimal dari aspek perencanaan, maksimal eh, hanya habis 1 M, ternyata habis 1,1 M misalkan ya. Akhirnya dikasih skor 85 misalkan begitu ya. Nah, dalam scoringnya bisa diberikan nilai. Berdasarkan data real yang ada di lapangan. Atau ada opsi yang lain ya, data persepsi ya, data penilaian. Misalkan kita bertanya kepada pelaksana proyek pada konstruksi A. Bapak kira-kira proyek kemarin tepat waktu atau tidak? Dia juga bisa menjawab berdasarkan persepsi ya. Biasanya pakai kuesioner atau yang sejenis ya. Misalkan kalau kita pakai kuesioner ya. Nah, misalkan kita pakai kuesioner maka ketempatan waktu nanti bisa di ini ya. Kuesioner juga ya. Misalkan pertanyaan pertama ketepatan waktu. Proyek dilaksanakan dengan tepat waktu. Ah, nanti biasanya dikasih dikasih opsi jawabannya di sini ya. Sini ada sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Nah, nanti bisa dibikin skor itu. Kemudian jadi pertanyaan kedua terkait dengan kualitas. Kualitas project sesuai yang direncanakan. Ya, Kualitas sholat satu. Eh, jam satu. sesuai Dadak dengan untuk kuliah ya online. Di atas direncanakan. apa di bawah? Di atas ya. Pak siapa ini ya? Pak Ike Sugianto ya. Kemudian yang ketiga, misalkan ini ya efisien biaya. Project dilakukan biaya project efisien. Biaya proyek efisien. Nah, misalkan begitu ya. Oke, setelah kita dapat datanya, nah, maka nanti ini ya. Misalkan ini respondennya macam-macam ya. Minimal tadi ada 30 responden ya. Berarti nanti minimal ada 30 jawaban. 30 responden ini yang sudah minim ya.
lebih dari itu lebih bagus ya. Misalkan, oh, proyek diselesaikan dengan tepat waktu. Betul enggak sih tepat waktu? Oh, mungkin dia ngasih penilaian di cukup setuju untuk ketepatan waktu ya. Kemudian untuk kualitas proyek sesuai rencana tidak, oh, secara umum sesuai. Misalkan nanti dikasih nilai S. Kemudian proyek efisien tidak, oh, ternyata banyak pembangkangan biaya dan lain-lain. Maka bisa dikasih nilai tidak setuju. Nah, ini nanti ada ini ya. Karena statistik itu dia hanya mengolah data yang berupa angka, sehingga nanti data-data ini akhirnya kita rubah formatnya menjadi angka. Gitu ya. Cukup setuju ini skornya 3, setuju ini skornya 4, tidak setuju skornya 2. Ya, akhirnya sama-sama pakai skor semua ya. Baik dari data real, tadi kita sudah belajar ya. Yang pertama data real, nah, data yang memang ada di lapangan, atau data dari penilaian, data persepsi penilaian, semuanya nanti harus dalam angka. Karena statistik dia hanya memproses data yang berupa angka. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Silakan. Kalau ada. Kalau tidak, kelihatannya sudah paham. Atau blank. Antara tidak paham atau blank ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Habis ini kita akan belajar ya. Seolah-olah kita sudah punya data. Kalau seolah-olah kita sudah punya data, akhirnya bagaimana cara kita mengolahnya. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Tanya Pak, Nah, silakan. dua macam data tadi itu apakah mungkin dua-duanya diolah atau dipilih salah satu, Pak? Nah, harus milih salah satu, Bapak, biar datanya sama ya. Kalau datanya semua data real di lapangan pakai data real saja, atau kalau pakai data persepsi, data penilaian pakai data penilaian saja ya. Jadi artinya ini menerangkan jenis data ya, Ah, tergantung nanti yang betul. mana yang mau diaplikasikan tergantung situasi Tergantung ininya ya. situasinya. Ya. Siap, siap. Makasih. Sehingga skala datanya bisa sama ya. Yang Iya. bagus itu memang skala, dari segi skala data harus sama ya. Kalau Makanya, data data persepsi itu kan setahu saya itu ya Pak ya, namanya skala Likert gitu ya Pak ya. betul, skala Likert biasanya pakai itu. Iya, Data iya, iya. persepsi biasanya pakai skala Likert. Ada 5 skala itu yang 5 skala paling ini siap. umum digunakan. Atau kadang-kadang data skala juga kadang-kadang ada yang sampai 10, 1 sampai 10 boleh, bebas ya. Ada yang 1 sampai 10, tapi dia tidak mewakili kata-kata, hanya tolong berikan penilaian dari ring 1 sampai 10. 1 paling jelek, 10 paling bagus, gitu ya. Nanti orang bisa milih, oh, berdasarkan persepsi penilaian dia masing-masing ya. Tapi Pak, itu kan kalau kita menggunakan yang data real itu kan eh, bisa jadi lebih objektif ya dibandingkan kalau misalnya menggunakan skala Likert itu. Tergantung ketersediaan datanya, Bapak. Karena Hmm, mungkin tidak semua ketika kita menemui responden, mungkin tidak semua punya datanya, gitu ya. Sehingga oke. ketika tidak semua punya datanya, bisa pakai data persepsi. Kalau punya data real semua bagus ya. Misalkan ada 30 kontraktor, 30 kontraktornya mereka bisa punya data real, kemudian bisa memberikan penilaian, ya ini tentang ketepatan waktu dia punya skor berapa, ini punya skor berapa, efisiensi biaya punya skor berapa. Kalau dia punya data real dan bisa memberikan penilaian lebih bagus. Atau akhirnya pakai data persepsi ya. Kalau enggak. Maksud saya begini Pak, kalau misalnya sekarang ada variabel laten ya, kemudian variabelnya itu ada beberapa. Hmm. Kalau kita menggunakan yang skala Likert itu, apakah Nah, semuanya harus skala Likert atau ada juga variabel yang bisa menggunakan skala real yang nilai itu, Pak. lebih bagus semua skala Likert, Pak. Jadi seragam Semua ya. seragam. Dari segi skala datanya seragam ya. Siap, siap, siap. Siap, siap. Oke. Makasih, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Habis ini kita langsung studi kasus ya. Pak Indra sudah punya topik, Pak Indra? Tesis? Belum, Pak. Ini Atau kita
mau coba kita rumuskan tesisnya sampai kira-kira nanti kalau olah data jadi seperti apa? Belum, belum Pak, belum. Belum. Iya, iya, Oke. iya, belum. Mungkin yang lain. Nah, yang lain silakan. Yang kira-kira sekarang belum punya topik, nggak apa-apa. Sekarang belum punya topik, tapi tertarik dengan sebuah topik tertentu karena ada permasalahan. Coba kita bahas, kita rumuskan. Nanti kira-kira datanya seperti apa. Kemudian kita seolah-olah punya, kalau seolah-olah kita sudah punya data, nanti dari saya ya. Nanti ngolahnya akhirnya jadi seperti apa, hasil dan cara bacanya seperti apa. Nah, nanti kita akan praktekkan. Apa ya? Atau Bapak kerja di apa, Pak? Pak Indra, kita diskusi ya. Kalau gitu Iya, punya iya. Pak Indra saja ya. Oh, enggak apa-apa. Saya bantu rumuskan. Enak nanti. Saya itu Bapak kerja di bidang apa, Pak? Biasanya yang dikerjakan apa? pengawasan, Pak. Konsultan pengawasan saya. Konsultan pengawasan ya. Yang banyak diawasi dalam proyek apa? Ini ada proyek apa namanya? Water treatment, Water treatment ya. Oke, oke. WTP, water treatment plant. Oke, ketika kita memilih sebuah topik, sebuah objek, ini dimulai dari fenomena atau ada masalah apa di sana. Dalam water treatment ini ada masalah apa, Pak? Hmm. Dalam aspek pengawasannya atau dalam praktek hampir semua praktek water treatment kira-kira ada masalah apa? Kalau dalam pengawasan biasanya ini, Pak, apa yang kita hadapi itu mengenai kedisiplinan dari para kontraktor itu untuk menepati jadwal-jadwalnya. Nah, Mulai dari pelaporan Pak per minggu itu kan sering sekali nah, terlambat ya. Saya nggak tahu apa kita bisa jadikan penelitian itu. boleh bagus itu. Kedisiplinan. Atau dalam istilah lain ketepatan waktu ya, ketepatan Betul. waktu ya. Iya, kebetulan waktu. Tapi mungkin kalau dari segi besar berarti ketepatan waktu proyek tidak hanya pengawasannya ya. Kalau laporannya molor biasanya kan proyeknya juga molor ya. Betul, betul. Berarti ini dari aspek ketepatan waktu sih, Pak. Ketepatan waktu, kemudian dari sisi aspek kelengkapan yang juga kadang-kadang ada laporan tapi apa ya tidak memenuhi syarat, artinya asal gitu Pak laporan Ah, yang diberikan. oke, ketepatan waktu penyelesaian. Oh, kita coba cari topik yang terkait dengan ini ya. Tapi fenomenanya terkait dengan ketepatan waktu ini. Jadi kita sudah punya ini ya, Ketepatan Pak. sudah punya apa istilahnya objek terkait dengan ketepatan waktu. Tinggal kita nyari referensi kira-kira ketika kita ngambil objek ketepatan waktu dan dijadikan variabel, nanti apa saja yang bisa masuk itu ya. Berarti dicari indikatornya itu Pak ya. Ya, tapi kita cari variabel yang lain dulu selain ketepatan waktu ya, Pak ya. Oke. Sudah install Mendeley ya? Teman-teman sudah install Mendeley belum? Baru Ini lihat-lihat. bikin akun kemudian install Mendeley. Nanti akan ada banyak akses ke artikel atau penelitian dahulu ya. Masuk mendeley.com kemudian ada fasilitas searching ya. Tidak bisa kebuka, Pak. Eh, Sudah download tapi kok ngeblank, tidak bisa ini. Tidak bisa apa proses lanjut gitu. mendeley.com oke. Iya, Harusnya mendeley.com kemudian fasilitas searching itu. Kalau sudah punya akun nanti tinggal masuk ke akunnya. Kalau tidak punya akun pun tetap ada fasilitas pencariannya. Di mendeley.com Bapak. coba tak cari lagi. Nah, Hmm. kemudian kalau nyari referensi, cari yang open access ya. Di bawah kan access type. Ada open access sehingga kita bisa melihat full isinya seperti apa ya. Yang pakai statistik ya coba.
Oh, mesti cari ya. Ini Pak, Mendeley Reference Manager Nah, muncul betul. muncul the login screen called load. Masuk fasilitas searching saja, searching, search. Ini kan ada search, ini fasilitas searching ini ya. Gitu, coba di tampilan situ cari yang fasilitas searching, searching reference ya. Nah, Tapi sini. maaf di sini masih ada banyak ya, please wait while we try to reconnect. Apa yang maksudnya ini? Nah, atau Bapak coba share screen ya, coba. Bapak share screen dulu, Screen. silahkan. Bentar, Pak. Saya stop punya saya. Share, Yang lain silahkan ya. Saya harap semua bisa praktek sehingga bisa ya. share screen. Bentar, bentar. Ini ada dia. Ini. Oh, Bapak ini aplikasinya ya. Nah, berarti Iya, sekarang di ininya, di web browser. belum. Ini masih ini masih. Ya itu dari tadi cuma begitu. Maksudnya terus langkah apa selanjutnya kan masih sudah nungguin terus wait. Nah, coba Apa ini Bapak maksud? masuk ke browser. Browser saja. Browser Browser. itu internet browser. Chrome Oh atau gitu. yang lain, silahkan. Kalau pencarian referensi bukan di aplikasi tapi di ini Bapak, di eh, Chrome. Chrome, misalkan Bapak buka ini searching engine-nya pakai apa? Hmm, Oke, dengan buka itu searching engine. Ditutup dulu apa? Oke. Ah, Sudah ya. Udah sudah close ya. tertutup. Nah, sekarang Bapak buka Chrome atau yang lain. Chrome. Oke, siap. Nah, kemudian coba di share screen Bapak. Nanti mendeley.com gitu saja. Main di tengah, siap, siap, Ya, siap. ditulis saja di alamat URL-nya mendeley.com. Teman-teman yang lain silahkan praktek ya. Saya harap semua bisa di depan laptop atau PC ya, sehingga bisa dicoba-coba. Emang kalau tidak nyoba ya sama-sama kehilangan waktu, tapi kalau bisa dengan tidak bisa kan lainnya. Gitu, Pak. Mencoba atau tidak mencoba kan lain ya. Jadi yang memang bisa memungkinkan untuk mencoba silahkan mencoba. Kalau yang memang sedang di lapangan mungkin sedang tugas atau apa ada kendala tidak masalah. Tapi yang bisa coba silahkan dicoba supaya nanti sama-sama kehilangan waktu tapi kita bisa mendapatkan hasil yang optimal ya, bisa menggunakan. Chrome, Mas, Google Chrome. Coba Pak Sumarti dengan share screen. Bentar, Pak. Oke, saya coba share screen ya. Ketika kita muncul di awal gitu kan ya, Siap, langsung siap, saja Pak. klik Mendeley. Ini kan browser ya, ini web Iya, siap. web browser. Chrome ya, Pak. Langsung mendeley.com gitu saja ya. Langsung diklik. Nah, nanti muncul merah begini ya. Saya coba sign out dulu ya. Sign out. Nah, ketika kita masuk mendeley.com, nah, nanti kita masuknya ke tampilan merah ini. Gitu Minta ya. accept all cookies itu gimana? Accept saja, diterima saja Bapak. Nggak apa. Itu hanya untuk menyimpan histori ini kita apa? Pencarian-pencarian gitu ya. Pencarian kita ya. Oke. Oke, di sini juga bisa ya. Misalkan Mendeley. tadi faktor ketepatan Ini harus bikin itu ya Pak ya, apa? Akun ya. akun, ya betul. Tapi misalkan kita tidak punya akun, kita juga bisa ini. Ini saya belum Oh, sign in ya. oh Bisa berarti nyari ya. Tetap bisa berarti nyari. di search tadi, Pak. Kalau sudah pasang yang seperti Bapak Ya, maksud di tadi langsung searching, siap pencarian. di pencarian, di search ini Pak. Oh, siap. Hmm. Langsung masukkan saja kata kuncinya apa? Kalau di Google nanti yang keluar kan semua, baik opini, Oh, kasus, pokoknya semua yang terkait dengan kata kunci kita masukkan semua masuk. Tapi kalau di Mendeley memang karena ini apa perpustakaan digital ilmiah sehingga oh. yang keluar nanti adalah karya-karya ilmiah terkait dengan topik yang kita cari. Dia lebih bisa menyaring ya. Termasuk jurnal-jurnal itu, Pak. Jurnal paling baik di sini Bapak. Ini jurnal type, dokumen type bisa dibatasi ya. Oh, Jadi kan maka bisa kita membatasi pencarian di sini.
Siap. Journal type, jadi nanti yang keluar hanya jurnal saja. Kemudian open access, berarti yang keluar yang ada file Oke. PDF-nya saja ya. Atau Iya, tahun bisa dibatasi juga ya. Oh, tahun yang 5 tahun terbaru saja lah. 2003 atau 3 tahun terbaru misalkan begitu ya. Bisa kita batasi ya. Lebih enak ya. oke. Pak, tapi ini bisa kita saring juga nggak? Misalnya yang apa terdaftar di Scopus atau apa gitu? Nanti Penilai. itu dilihat di dalamnya satu-satu. Oh, satu-satu ya. Nggak ada filter di luar ya. Enggak. Filternya nanti dilihat satu-satu. Atau kalau Bapak mencari dalam kata kunci bahasa Inggris, mestinya lebih banyak hasilnya ya. Tadi kan bahasa Indonesia ya. Kalau Scopus rata-rata kan karya bahasa Inggris ya, yang bahasa Indonesia enggak ada. Iya, oh Jadi gitu. kata Iya, iya. kuncinya kita harus pakai kata kunci bahasa Inggris gitu kan ya. Hmm. Masuk Google Translate saja enggak apa. Project Timeless Factor. Oh iya betul Pak. Sudah saya cobain. Kalau bahasa Inggris dia lebih banyak ya. Dan dokumen type-nya lebih bervariasi. Kalau yang tadi kan dia hanya jurnal saja. Kalau yang bahasa Inggris ada jurnal, ada proceeding, ada macam-macam ya. Kemudian pilih yang open access saja. Apa Pak tadi Pak? Open access. Open access paling bawah Bapak. Paling bawah. Open Oke. access itu berarti PDF-nya, file PDF-nya ada, kita bisa baca gitu ya. Oh, siap, siap. Kalau yang tidak open access kan kadang enggak bisa baca ya. Oh Nah, iya tapi Pak. tapi kalau untuk bisa baca PDF-nya harus sign in ya. Ini harus sign in to view PDF pakai akunnya masing-masing tadi lah. Kalau sudah daftar akun kan sudah enak ya. Oh iya, iya, Akun iya. Mendeley kan create account ini. Tinggal create account free ya. Akun Oh iya, Mendeley free. siap. Tinggal create account nanti punya akun, nanti bisa baca file PDF-nya. Saya coba ya. Kalau di sini kan sign in to view PDF ya. Elsevier, semuanya Elsevier. Ah, Mendeley punyanya Elsevier, Bapak. Scopus juga punyanya Ya, Elsevier. Scopus juga makanya itu Elsevier Ya, semua di betul. belakang. Jadi ini satu institusi. Siap. Baik Elsevier atau Scopus dia satu institusi. Di sini akhirnya ketemu file PDF-nya ya. Di sini boleh yang bahasa Inggris atau Ini pakai critical factor affecting labor productivity within construction project implementation a project manager perspective. Tadi ini ya, persepsi tadi ya. Jadi walaupun dalam project pun keberhasilannya bisa berdasarkan persepsi manajer ya. Jadi tidak harus data real semua. Ini juga bisa dilihat. mohon maaf Pak. Itu kan masukan email. Itu yang kita password password email kita atau password baru Pak? Terserah apa password. Kalau biar ingat ya password emailnya saja sama kan dengan password Siap, emailnya siap. ini tidak apa-apa ya. Nanti ketika masuk sama ya. Nah, sustainability ini bagus nih. Sustainability itu jurnal Scopus Q1 MDPI. Ini sustainability ini jurnal Scopus Q1. Jadi Oh, secara dari mana? Dari itu Pak ya? Dari bukan MDPI-nya ya? saya MDPI. Saya Oke. baru submit soalnya. Oh, Baru nyampitkan punya orang ke sustainability. Biayanya lumayan mahal ini, 42 iya. juta. Wah, supaya bisa tayang ya Pak? Supaya bisa publish. Itu pun tetap konten tetap di ini ya, kontennya tetap di review ya. Kalau memang kontennya tidak masuk, tetap tidak bisa publish walaupun mampu bayar. Pak Abron, alhamdulillah sudah saya coba bisa. Mantap ya. Alhamdulillah. Tinggal Coba dicari ini ya. coba dari kemarin-kemarin juga Pak, kita kesulitan Oh gitu. sidang apa internasional mengenai apa hukum apa kemarin Hukum hukum konstruksi itu kan kemarin Ah, ah. itu semua tidak kesulitan untuk mencari jurnal internasionalnya. Ah. Ternyata Ya, oh soalnya ada di sini, alhamdulillah. Tinggal kan dapat diterjemahkan kalau yang bahasa saya Indonesia nilai. tinggal diterjemahkan, dicari nanti ketemu banyak ya. Siap, siap, siap. Di Mendeley itu banyak sekali. Karena pengguna Mendeley kan jutaan. Iya, iya. Saya sendiri
menambahkan referensi di Mendeley juga banyak ya. Mungkin ada berapa yang sudah saya simpan di Mendeley saya, nanti bisa diakses orang lain juga. Sudah ada ribuan referensi ya. Nanti kan berarti kalau jutaan kali ribuan kan berarti berapa ratus juta referensi yang bisa diakses oleh Mendeley. Ya. Jadi untuk materi Pak Abdul saat ini meskipun belum masuk ke inti yang kita bahas, tetapi dengan begini jauh lebih penting untuk kita semua deh kayaknya. Betul, Pak. Sambil Takut menyelam nanti minum Fanta ini, alhamdulillah. nanti daripada langsung tapi bingung. Itu sudah Pak. Ya nanti sebegini, jujur gini kita apa ya, saling koordinasi, saling saling diskusi, Nah, malah ada positifnya, ada hasilnya, betul, alhamdulillah. betul, betul. Oke, silakan dicoba karena sekarang kita membahas tentang keberhasilan proyek tadi ya, kesuksesan ya. Coba kita cari modelnya, faktornya banyak. Kalau ini faktor-faktor keberhasilan orang, ah, ini respon information. Nah, ini faktornya ini ya. Ini kan bisa jadikan variabel banyak Ya, mending itu faktor-faktor nih. difference. Inovasi teknis, kemudian tingkat kesempurnaan, kemudian akurasi desain, standardized desain, kompleksitas. Nah, ini ya. Ini nanti semua kan bisa jadi indikator ataupun faktor ya. Bisa juga dikembangkan jadi variabel ya. Oke, kemudian kembali ke ketepatan waktu penyelesaian. Nah, sekarang kita coba cari lagi ya Given apa ini? Given name. ketepatan waktu penyelesaian faktor. Nah, misalkan di sini Ya, kamu download kan? Apa ini? Given name. Nama depannya. given name nama Nama depan belakangnya. ya, masukkan nama depan ya. Oh, ini ada nama keluarga nih. Family name. Nama keluarga nama belakang biasanya. Atau Kalau dibuat namanya sendiri satu passwordnya. ya itu dimasukkan 2 kali. Password email ya. Tapi kalau namanya punya depan belakang berarti Ditulis sama nggak apa-apa itu. boleh sama apa. Pokoknya jangan namanya Air ya, tetangga lah. air ya. Nanti Sama tetangga juga nggak apa-apa, Bahaya Pak. ini. Mana sini? Air. Register langsung. Ini udah saya Semua contohin dulu. teman-teman langsung proaktif itu Pak Amrun. gitu ya. Tadi yang ketiduran ngantuk langsung mata kebuka semua, melek semua berusaha. Silakan bisa dicoba ya. Kalau ada kesulitan Siap, kita siap. bahas bersama ya. Siap. Kalau download aplikasi Smart PLS-nya gimana, Pak? Itu ada Kalau ini linknya. belum Biasanya teman-teman beli di Shopee atau di yang lainnya itu. Nah, itu. Ada yang 20.000, ada yang 30.000. Ya, Masih Shopee murah-murah itu banyak. masih banyak kesulitan kali itu kayaknya itu. Ya nanti nanti ketika kita praktek mungkin sekali lagi ya. Nanti minggu tenang nggak apa-apa lah kita jadwalkan lagi untuk praktek sekali lagi. Pas teman-teman sudah punya Terus ini kalau anu nih, aplikasinya ya. kita mau buka kembali, ini kita tutup nih. Kita kan sudah nih, sudah terregister nih kan? Nah, Langsung otomatis dia terbuka. sign in kalau sudah Ya, aku register di tutup sign dulu in ya. aja Bapak. Masuk. Itu bedanya sama SEM yang biasa itu apa, Pak, kalau nggak ada PLS-nya? SEM itu kan model pendekatan analisisnya Bapak ya. SEM itu kan Structural Equation Modeling ya. Iya, iya. Tool atau software yang Lambat. digunakan untuk SEM itu banyak. Salah satunya adalah PLS. Oh, gitu. Ada yang lainnya Amos. Oh. Ada yang lainnya Lisrel. Biasa dipakai orang ya. Tapi PLS termasuk salah satu software yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan Lisrel ataupun Amos. Asumsi yang harus terpenuhi itu lebih sedikit dibandingkan ketika kita membuat Lisrel atau Amos ya. Lagi. Kalau di Mendeley detail ya, Pak, contohnya lebih Itu banyak, kembali. Pak, ya.
Nah, Mendeley banyak sekali referensi bisa diakses, dibaca-baca. Jadi Jadi kalau nyari Bapak sudah memilih satu topik, tidak ada alasan nanti nggak punya referensi ya. Karena ketika kita ngetikkan kata kunci sudah ratusan bahkan kadang ribuan referensi, tinggal kita milih ya, bisa tinggal diakses. indikator yang mau kita cari apa gitu ya Pak ya. Betul nanti indikatornya apa yang mau kita pakai. Ya, ya. Ada lagi yang mau didiskusikan sampai sini, sampai pencarian referensi? Baru lewat. Sudah kan? Sudah Pak, Sudah ya? Oke. Alhamdulillah, Pak. langsung Makasih, masuk Pak. SEM. Nah, kita akan masuk ke topiknya ini tadi ya. Kinerja. Tadi kan ini ketepatan waktu project, keberhasilan timesheet. Timesheet ini juga mirip dengan ketepatan waktu ya. Coba kita lihat. Ini bukan project, bukan project. Oh, kita cari yang project ya. Rekonstruksi, betul. Faktor. Tabel yang open access. Ada keterlambatannya. Jenis gedungnya mungkin, jenis bangunan konstruksinya mungkin lain ya, tapi tidak apa-apa. Hanya sekedar sebagai referensi saja ya. Keterlambatan waktu proyek dia ada apa saja? Kalau di sini ada ini banyak ya. Kalau di sini sudah maksimal. Manajerial, tenaga kerja, metode pelaksanaan, karakteristik dan lingkungan proyek serta material. Nah, misalkan Pak, tadi punya Pak Indra ya. Ya, Pak Indra berarti di sini bisa dipakai ya manajerial. Manajerial. Kemudian ada tenaga kerja. Kemudian ada metode pelaksanaan. Kemudian karakteristik dan lingkungan proyek. Karakteristik dan lingkungan proyek. Dan terakhir ada material. Jadi misalkan nanti mau diteliti, judulnya kurang lebih faktor-faktor penentu ketepatan waktu penyelesaian pada proyek water treatment. Misalkan begitu ya. Faktor-faktor. Atau disebut faktor yang satu juga nggak apa-apa. Pengaruh manajerial, kemudian tenaga kerja, metode, karakteristik, dan material terhadap ketepatan waktu. Itu juga bisa ya. Atau faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor
Penentu ketepatan waktu penyelesaian Project. proyek water treatment gitu ya. Nah, nanti sudah bisa jadi judul skripsi ini. Skripsi apa tesis, Pak? Oh, tesis, tesis, sorry, tesis. Tesis kok. Skripsi. Oke ya, tesis ya. Oke. Ini pakai SPSS bisa, pakai SEMPLS juga bisa ya. Jadi judul sebenarnya. Pakai Jadi Excel nggak bisa, Pak. gimana? Pakai Excel nggak bisa ini. Oh, pakai Excel. Pakai Excel nanti uji validitasnya agak ribet. Oh gitu. Eh, uji validitas, reliabilitas. Nanti kalau emang persepsi nanti kan harus pakai itu ya. Nah, kan Iya, iya. manajerial mesti ada berapa indikator, tenaga kerja ada berapa indikator, metode ada berapa indikator, karakteristik, kemudian material ada beberapa indikator, kemudian ketepatan waktu juga ada beberapa indikator ya. Nanti kalau pakai Excel nanti bingung. Karena memang Excel kan bukan spesialis untuk analisis Ya, statistik ya. Iya, iya. Ada ya. tool yang lain yang memang digunakan untuk analisis statistik. Mungkin bisa, tapi nanti lebih ribet. Minimal SPSS ya, Pak ya. Minimal SPSS. Dengan ini minimal SPSS. Misalkan akhirnya kita dapat data. Pakai SPSS bisa, pakai ini bisa ya. Saya pakai data pura-pura saja ya. Kita coba ini ya. Kita coba analisis dengan konsep judul ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variabel ya. Sampelnya berapa? Ini yang SPSS ya. Pakai SPSS bisa, pakai SampleS juga bisa. Tapi karena tadi arahnya pakai PLS, sementara kita pakai PLS ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tapi kita hanya punya 5 variabel saja. Jadi kita harus nambahkan seolah-olah kita punya 6 variabel. Latihan. Satu, 2, 3, 4. Oh, ini menyiapkan data ya, Pak ya? Nah, misalkan nanti datanya sudah dapat, misalkan gitu ya. Nanti cara ngolahnya bagaimana? Kalau Bapak nanti kan pakai kuesioner misalkan ya, berarti kan Iya, kuesioner harus iya. disebar, nanti kita dapat rekapannya ini. Ya, misalkan ini hanya ada 5 variabel, saya tambahkan satu lagi. Hmm. Ini pakai data, data bukan data real ya, data punya orang, data punya orang seolah-olah ini data kita, karena hanya tujuan praktek saja ya.
Kalau data SPSS kita perlu nyari average-nya ya. Kalau data Smart PLS nggak pakai average juga bisa. Rata-ratanya. Oke, kita kasih nama sesuai dengan variabel tadi ya. Manajerial. M1, M1, M2, M3, M4. Nah, misalkan kita punya variabel M dengan 4 indikator. Misalkan ini cara baca begitu ya. Kita punya variabel manajerial dengan 4 indikator. Yang kedua, tenaga kerja. TK1, TK2, TK3, TK4, TK5. Ini variabel tenaga kerja. Kemudian kita ada metode pelaksanaan MP1 ya. MP1, MP2, MP3, MP4, MP5. MP variabelnya metode pelaksanaan. Data ini didapatkan dari kuesioner ya. Ini nanti disebar dengan skala Likert tadi ya. Skala Likert kan 1 sampai 5 skalanya. Ini jawabannya kan ringnya 1 sampai 5 ya, jawaban-jawaban ini. MP, kemudian karakteristik KAR1, KAR2, KAR2, KAR3, KAR4, KAR5, KAR6, KAR6, KAR7. Karakteristik variabelnya variabel karakteristik. Kemudian ada variabel material. Mat berarti mat yang tadi M manajerial, yang ini material. Satu, mat 2, mat 3, mat 4, mat 5. Variabel mat. Terakhir ini adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini KP. KW. KW1. KW2. KW3. KW4. KW5. Nah, ini ya, kita dapat datanya, kemudian kita pakai SPSS dulu ya. Kita coba datanya pakai SPSS, olah datanya ya. Karena untuk kasus ini pakai SPSS juga sudah bisa ya. Oke, tinggal di copy paste ke SPSS datanya. Saja ke sini. Data view. Ya, variable view-nya. Di SPSS ada 2 sheet ya, ada sheet data view untuk datanya, kemudian ada variable view untuk penamaan variabelnya. SPSS sebenarnya sudah relatif familiar ya, teman-teman. Berapa mungkin sudah pernah pakai.
paste spesial, transpose ini untuk supaya saya copy paste-nya tidak terlalu repot. Ini variabel manajerial. Tenaga kerja, kemudian kemudian karakteristik lingkungan proyek, kemudian material, ini ketepatan waktu. Oke, ini ya. Kita sudah punya datanya. Dalam analisis data persepsi, data kuesioner, kita perlu ada uji validitas dan reliabilitas. Ya. Nanti bisa banyak pilihannya, bisa pakai korelasi, bisa pakai ini ya. Sekarang kita coba pakai yang ini dulu. Nanti kalau mau ngerti lebih lanjut, kita perlu ini lagi ya, ketemu lagi ya. Sekarang saya hanya menunjukkan sedikit tahap-tahapannya, karena rekan-rekan juga belum ada yang punya ini ya, softwarenya. Dan kalau sudah punya software, kita bisa buka ini lagi ya, diskusi lagi. Ini untuk validitas dulu ya, validitas dan reliabilitas. Setelah ini saya jelaskan kenapa perlu ada uji validitas, kenapa perlu ada uji reliabilitas, kenapa tidak langsung pakai saja datanya gitu ya. Sini saya jelaskan, kita diskusikan lagi. Berarti ini yang diuji semua variabel nih Pak ya? Ah, betul. Karena semua variabel harus valid, semua variabel harus reliable, gitu ya. Sehingga pengujiannya semua variabel. Uji validitas yang dibaca adalah dalam ini ya, dia pakai corrected item total correlation, yang dibaca adalah ini ya. Pokoknya dia lebih dari 0,2 berapa gitu ya. Nanti tinggal lihat data pembandingnya. Kemudian reliability statistik, reliabilitas pakai Cronbach alpha, yang penting dia lebih dari 0,6 ya. Oh, berarti ini variabel pertama valid dan reliable. Ini variabel kedua. Nah, 0,9, kemudian ini di atas 0,3 semua valid dan reliable. Nah, ini di atas 0,7, ini di atas 0, ada 293 ini masih masuk, ini valid dan reliable. Itu juga variabel-variabel yang lain ya. Oke. Berapa Pak tadi Pak angkanya? Yang 0,6 itu apa tuh Pak? 0,6 itu reliabilitas. Reliabilitas dia harus lebih besar dari 0,6. Reliability statistik Cronbach alpha, ini tulisan Cronbach alpha ini. Dia harus Cronbach lebih alpha. besar dari 0,6. Kemudian yang total item corrected item total correlation ini ada beberapa peneliti yang membuat patokan pokoknya lebih besar dari 0,2. Itu untuk validitas ya? Ya, validitas ya. Corrected item total. Corrected item total correlation. Nanti banyak ya caranya ya. Ada yang pakai korelasi Spearman itu ada ya. Oh, korelasi apa? Oh, ya, pakai korelasi itu ya. Banyak cara untuk uji validitas. Oke, tahapan awal uji validitas kita sudah. Kemudian, nah, biasanya SPSS ini juga dilakukan meskipun kita pakai Smart PLS, tapi biasanya juga pakai SPSS untuk apa? Untuk membantu mendeskripsikan datanya ya. Misalkan begini.
Oh, untuk M1 yang jawab 4 berapa orang, yang jawab 5 berapa orang. Ini kan di Smart PLS nggak keluar nanti ya. Yang Hmm. jawab yang jawab setuju berapa, yang jawab sangat setuju berapa, yang jawab sangat tidak setuju berapa, sampai yang jawab sangat setuju berapa ya. Biasanya juga SPSS akhirnya digunakan. Walaupun pakai Excel juga bisa ya. Excel kan tinggal di search saja yang skor 1 berapa, skor 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa ya. Tapi tampilannya kan nggak bisa langsung begini nanti ya. Kalau pakai SPSS nanti wah kelihatannya oh pada pertanyaan M1 indikator manajer pertama yang jawab setuju, yang jawab skor 4 ada 97 7 orang, ya skor 5 ada 83 orang. Itu kan kelihatan. Oke, ini untuk deskriptif. Kemudian berikutnya baru masuk ke regresi ya, regresi ya. Regresi ini kita mengenal ada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi, yang di ujung ya. Ketepatan waktu penyelesaian. Berarti di sini variabel terikatnya tadi Hmm. dependennya yang ketepatan waktu. Sementara variabel yang lain masuk independen ya. Ya. Independen itu variabel bebas. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Wih, signifikan semua. Dilihat nanti signifikansi ya. Dilihat nilai signifikansi ANOVA itu untuk melihat ketepatan model, kemudian signifikan ini yang bawahnya koefisien untuk melihat pengaruh dari masing-masing. Karena ini data contoh ya, memang data yang bagus ya, bukan data real lapangan, karena ada data contoh. Sehingga kita lihat manajerial nilai signifikansi 0,00. Berarti dia signifikan. Pengaruh manajerial terhadap ketepatan waktu signifikan. Begitu juga yang lain ya. Tenaga kerja, metode pelaksanaan, karakteristik lingkungan, dan material, semua punya pengaruh signifikan pada ketepatan waktu. Ya, tesisnya Pak Indra selesai. Pak Amrun, Pak Amrun, Ya. tanya Pak, kalau misalnya ada hasilnya dari salah satu variabel yang menunjukkan tidak signifikan, itu apakah kemudian dibuang atau datanya Oh, diperbaiki, Pak? enggak apa-apa. Kalau enggak valid baru dibuang, Bapak. Kalau tidak valid baru dibuang. Tapi kalau tidak signifikan tidak masalah. Ya. Oh, berarti yang pertama ya, yang Pertama tadi ya validitas. validitas tadi ya. Kalau tidak valid berarti hasil pengukurannya kan tidak tepat, berarti dibuang saja. Oke. Ini. Oke, kita masuk ke materi. Sebentar saya jelaskan tentang kenapa perlu ada uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, bahas sebentar ya, supaya nanti pengantar BN. Oke, terutama untuk variabel laten ya, variabel laten ya. Kalau variabel manifest tidak perlu uji validitas dan reliabilitas ya. Yang variabel manifest tidak perlu validitas dan reliabilitas. Karena variabel ya sama dengan indikator. Satu variabel hanya satu indikator. Jadi indikator itu ya variabelnya sendiri. Ya. Nah, tapi uji validitas dan reliabilitas ini perlu untuk yang pakai variabel laten. Ada kemungkinan Pak Harum, Ya, ada kemungkinan enggak untuk sebuah penelitian itu mengukur manifest dan laten, Pak? Dua-duanya maksudnya. boleh saja, Bapak. Oh, boleh. Ada yang tapi biasanya kalau manifest semua, kalau laten semua gitu. Kalau pakai kuesioner berarti kan laten semua ya. Tapi kalau atau mungkin misalkan kinerja ya boleh juga ya, misalkan kinerja. Yang kinerjanya pakai manifest kan ada kadang ya, kinerja karyawan di beberapa perusahaan itu kan dia diukur langsung dengan skor ya. Keluar Ya, skornya. Nah, nanti KPI dia, biasanya dia Pak, masuk. KPI. ya KPI-nya misalnya. Nah, dia masuk variabel manifest. Tapi mungkin faktor-faktor yang berpengaruhnya nanti pakai laten juga. Ya. Tapi biasanya satu penelitian satu model variabel. Kalau manifest semua, kalau laten semua. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa menggabungkan antara manifest dengan laten. Oke, kita masuk pada validitas ya. Validitas itu dalam kata-kata kita yang lain adalah tepat.
Peggy. Tepat ya. Hadiah korek. Wes gombas. Karena Kangkung Pak Po. instrumen penelitian ya. Iya. Jalur Mas Keno. Sebentar, Nomor coba saya HP ku mute nomor dulu. Keno HP Nanti ku kalau nomor mau ngomong bisa silahkan ini ya di ini enggak apa. Sementara saya mute dulu. Oke, kenapa perlu ada uji validitas? Karena kuesioner, kita kan dalam beberapa penelitian kita menggunakan kuesioner sebagai instrumen atau alat ukur ya. Kuesioner dia merupakan instrumen atau alat untuk mengukur ya. Validitas ini dengan kata yang lain dia tepat atau presisi. Tepat atau presisi. Hasil pengukuran yang dihasilkan oleh instrumen tepat atau presisi. Dalam beberapa kasus yang real, beberapa alat ukur pun perlu dites ya. Misalkan penggaris atau timbangan itu kan ya. Biasanya kan perlu ada proses kalibrasi ya, dikalibrasi gitu ya. Misalkan penggaris ini penggaris. Misalkan kita punya barang panjangnya 1 meter. 1 meter ya. Kemudian kita ukur dengan penggaris, ternyata kita dapatkan panjang pas 1 meter. Berarti penggaris ini sebagai alat ukur dia valid. Bisa menghasilkan hasil ukuran yang pas atau tepat ya. Valid. Tapi ternyata kalau kita punya panjang barang 1 meter, kita ukur kok jadinya cuma 90 cm gitu kan ya. Padahal panjangnya 1 meter ya, 1 meter. Diukur ternyata cuma jadi 90 cm. Berarti alat ukur kita tidak valid ya. Sama dengan kuesioner ya. Kuesioner itu dia merupakan sebuah instrumen penelitian alat ukur. Sehingga dia harus betul, tepat, presisi. Kuesioner dia secara tepat bisa mengukur variabel dan indikator penelitian. Namanya valid berarti itu ya. Oh, indikator dalam kuesioner ternyata valid. Berarti indikator dalam kuesioner dia bisa mengukur dengan tepat atau presisi apa-apa yang memang ingin diukur gitu kan. Misalkan kedisiplinan berarti dia tepat mengukur tingkat kedisiplinan. Dia dengan tepat bisa mengukur motivasi kerja misalkan begitu ya. Nah, berarti dia kuesioner dia valid, valid. Valid itu tepat. Kemudian berikutnya kita punya reliabilitas. Reliabilitas ada lain lagi selain valid juga perlu ada reliabilitas. Biasanya mengatakan handal ya, handal. Handal itu dalam kata lain dia bisa digunakan berkali-kali ya. Berkali-kali dia menghasilkan hasil pengukuran yang tepat ya. Handal. Ini untuk repetisi ya handal ini ya. Perulangan. Jadi dipakai berulang-ulang boleh. Misalkan kita pakai kuesioner yang mengukur tentang disiplin kerja, maka handal bisa dikatakan handal ketika misalkan, oh kuesioner ini bisa digunakan mengukur disiplin kerja pada perusahaan A. Dia bisa mengukur disiplin kerja pada perusahaan B. Dia bisa mengukur disiplin kerja pada perusahaan C. Maka ini kita katakan sebagai handal ya. Handal. Ketika digunakan berulang-ulang, dia tetap menghasilkan hasil yang konsisten. Konsisten ya. Konsisten. Jadi ada validitas ini hasil pengukurannya tepat, presisi, sementara untuk reliabilitas dia handal atau hasilnya konsisten. Oke, yang tadi kita sudah praktek ya. Di SPSS tadi kita sudah praktekkan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas. Oke, kemudian kita akan masuk berikutnya. Ini regresi. Output MT regresi.
Oke, berikutnya kita akan mencoba menggunakan PLS. Ketika kita menggunakan PLS, maka ini file save as-nya dalam CSV. Jadi tidak Excel workbook biasa begini ya, tapi ada CSV, delimited, delimited ya, dengan CSV ini ya. Kemudian yang tidak perlu kita buang. Dalam PLS kita tidak perlu ini ya, yang apa? Hasil average-nya atau rata-ratanya. Sehingga ini kita buang saja yang average. Oke, ini data siap digunakan. Data latihan Smart PLS. Sekarang kita mulai mencoba membuat project baru. Create new project. Ini ada new project. Ini ada Pak Indra. Kemudian double klik tuh import datanya. Tadi pakai dokumen data Smart PLS. Tadi saya pakai ini. Nah, tadi klik. Datanya korup. Data kadang-kadang korup perlu di anu lagi. Desain data. Data. Datanya tidak boleh lewat. Sebentar, saya stop share. Agak susah geser-gesernya kalau sharing. KB5. Aku saya coba. Kita coba lagi. Kita sempat TLS. Datanya. Tadi kita dulu. Yes. Kamu jual aku bisnis. Oke, kita create project saja. Ya sudah absen kan? Ya sudah absen. Ini pakai punya Pak Indra ya. Oke, punya Pak Indra kita punya 5 variabel. Ini ada tulisan ya. Kalau di PLS yang keluar adalah inilah laten variabel ya. Kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Kemudian kasih nama saja. M. Itu manajerial. Manajerial, indikatornya tinggal ditarik saja ini. Nah, jadi begini ya. Kemudian variabel kedua tadi ada apa lagi? Ini manajerial. Tenaga kerja, karakteristik. Metode pelaksanaan. Oh, manajerial, tenaga kerja, metode pelaksanaan. Jadi, tenaga kerja, TK, tenaga kerja. Metode pelaksanaan. Kemudian, nah, kerja tinggal yang indikator TK dipilih dan digeser. Kemudian MP metode pelaksanaan. Kasih nama MP. Dan kasih kejelasan ini metode pelaksanaan. Yang berikutnya ada Karakteristik lingkungan. karakteristik KL. Karakteristik lingkungan.
Oke. Oh, ada 6 ya, Pak ya? Fungsi. 6, Pak. Ya, 6. Nah, ini material ya, material. Material. Mat, nah, membedakan. Nah, ini tadi yang MP belum kita seret. MP. Indikatornya kita seret sini, kemudian karyawan. Seret sini indikatornya, kemudian material. Berikutnya adalah ketepatan waktu ya. Kan, wih, ketepatan. Dan ini digeser-geser, dirapikan. Yang ketepatan waktu belum ya. Ketepatan waktu KW kita geser. Nah, ini untuk menggeser panahnya ke kanan, ini tinggal klik kanan, ini ada line indikator right. Nah, dia pindahkan. Kemudian connect. Nah, ini connect itu untuk melihat arah panah yang mengumpulkan variabelnya. Tinggal tadi dikalkulit. Biasanya yang kalkulit yang kita gunakan dua ini ya, dua atas ini. PLS algoritma sampai bootstrap. Bootstrap. Nah, ya, di PLS algoritma, start calculation, nanti dia akan keluar. Nah, nilai ini ya, di masing-masing ini akan kita keluar ya, akan keluar nilai besarnya ini ya, pengaruhnya ya. Kemudian bootstrapping, ya. Hmm. Ternyata dengan PLS karakteristik lingkungan dia pengaruhnya tidak signifikan ya. Tadi pakai ini signifikan. Ada perbedaan sedikit. Tapi yang lainnya signifikan semua. Yang lainnya signifikan semua. Sementara pada karakteristik lingkungan dan ketepatan terhadap ketepatan waktu dia tidak signifikan. Tidak masalah. Kalau Smart PLS dia akan memasukkan semua indikatornya dalam analisis. Kalau dalam SPSS hanya nilai rata-ratanya yang kita masukkan. Nilai signifikan tidaknya itu kalau negatif nggak signifikan, Pak. Kalau positif, Oh bukan, negatif bisa signifikan. Pengaruh itu kan bisa negatif juga Pak ya. oh artinya besarannya ya, 0 komanya ya. Besarannya. Berapa, Pak, no, anunya, nilainya? Kalau batas signifikansi 0,05 Pak. Di bawah Oh iya, ya. 0,05 dia 5% ya. signifikan. Ya, oke, oke. Tapi kalau untuk apa koefisiennya negatif boleh gitu ya. Siap, siap. Negatif boleh, nggak masalah. Misalkan pekerja malas terhadap kinerja gimana? Otomatis negatif ya. Kalau ada Ya, pekerja malas, pengaruhnya pada kinerja gimana? Ya negatif. Apakah eh, signifikan? Tinggal nanti lihat signifikansi. Berarti memang betul-betul kemalasan berpengaruh pada kinerja secara negatif kalau dia signifikan. Oke, ini ya, ini contohnya punya Pak Indra. Nah, nanti begini ya teman-teman cara prosesnya. Relatif mudah karena nanti tinggal masukkan indikator, apa masukkan variabelnya, kemudian narik indikatornya gitu kan ya. Misalkan nih masih ada satu indikator lagi juga bisa ya. Tinggal nanti ditambahkan dia pakai indikator apa gitu ya. Nah, kelebihannya STEM itu di sini ya. Kalau regresi dia kan hanya bisa menganalisis yang satu arah saja ya. Ini kan model regresi ya, tapi kalau dia iya, modelnya lebih dari beberapa persamaan dia nggak bisa ya. Nanti kalau ada variabel lain kan berarti kan persamaan penelitiannya nanti bisa banyak ya. Tapi kalau model seperti ini kan persamaan penelitian nanti hanya satu ya. KW sama dengan apa fungsi M, fungsi TK, fungsi MP, fungsi KL dan fungsi MAT ya. Nanti ada tinggal tergantung nilai koefisiennya berapa besar. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Memang idealnya nanti install. Semua install, jadi semua bisa praktek ya. Kalau ini tadi kan karena belum install sehingga hanya melihat dan mendengarkan, sedikit menyimak ya. Tapi kalau besok sudah instalasi, nah nanti bisa praktek ya.
Pak Eko nanti yang satu kampus kan Pak Eko ya. Pak Eko. Siap, Bapak. Nah, nanti Pak Eko nanti ketemu dengan saya di kampus. Pak Eko yang praktek dulu instalasi SPSS dan Smart PLS nanti ditularkan ke teman-temannya memastikan minggu depan teman-temannya bisa instalasi SPSS dan Smart PLS. Siap Pak Eko? Nah, Siap, nanti saya waktu install. Parip, nah, Parip, Ayo, monitor Pak Parip. nah, Eko Pak semangat Arif. Pak Eko. Monitor Budeno. Ya itu ya. Guru Pak saya Arif aja nih, lah, Pak. Oh, guru mantap, saya mantap. nih. Aduh. Oke, Pak Amrun, ya. boleh tanya Pak Amrun. Boleh silakan. Uji validitas sama reliabilitas itu kalau di Excel bisa enggak ya Pak ya? Nah, itu saya belum pernah nyoba itu. Nah, ini saya juga bingung kan kalau di Excel. Jangan pakai Excel karena ada Oke. tool khusus ya. Nah, berarti ini kan harus wajib install ini Ya, teman-teman. wajib install. Mungkin Pak Eko itu nanti di grup bagaimana Nah, nanti Pak Eko di bisa share menyampaikan link-linknya, cara kemudian kita instalasi bisa installnya. SPSS dan Smart PS. Minggu depan boleh kita jadwalkan lagi kalau memang diperlukan. Ketika teman-teman sudah eh, nginstal, nanti pakai data punya saya tadi enggak apa-apa. Data sekedar Mas untuk Haris validasi. Mas Arif kalau udah install kabarin ya. Nah, gitu ya. Syukur bisa ketemu di kampus, Bapak. Nah, boleh ketemu di kampus juga boleh dijadwalkan, dikoordinasi Pak Eko nanti menjadwalkan kapan bisa ketemu. Yang bisa ketemu, Siap. yang jauh nanti ya berarti online ya. Soalnya statistik ini kalau nggak ketemu sulit, Pak. Ah, betul. Ketemu dan praktek. Nah, ketemu dan praktek kalau mendengar Pak dan Eko melihat hasilin saya ya Pak. ya. Oke, mungkin sementara itu Jadi ada kalau lagi yang mau yang didiskusikan? reliabilitas sama itu uji apa namanya Validitas? validitas Ya. itu kalau kita variabelnya itu apa namanya terukur ya Nah, manifest tadi nggak ya? manifest Nah, jadi nggak perlu pakai uji itu kan Pak nggak perlu. nggak perlu. Karena Ah, variabel sama dengan indikator, berarti kan otomatis indikator mewakili variabel, gitu ya. oke. Kalau misalkan variabelnya itu berhubungan dengan angka-angka pasti kan berarti nggak Ah, perlu data gitu. angka pasti dan hanya satu Ah, indikator ya. Tapi kalau betul. kalau kalau variabel terdiri dari beberapa indikator, walaupun indikatornya angka pasti, tapi lebih dari satu indikator, nanti perlu ada uji validitas ya. Banyak variabel tapi satu indikator nggak pakai gitu kan. Ah, nggak pakai. Nggak pakai. Karena uji validitas itu untuk memastikan bahwa indikator itu mewakili variabel betul, gitu ya. Betul enggak indikator itu mewakili variabel. Tapi kalau hanya satu ya otomatis variabel ya indikator berarti enggak perlu ada uji validitas. Karena nanti otomatis ketemu nilai korelasinya satu. Betul. Ya, tadi kan ada yang tanya adalah hasilnya ternyata ada minusnya. Kalau kalau itu berkaitan dengan pertanyaan saya minggu lalu, beberapa minggu lalu, Pak ya. Ya. Jadi kalau itu dua arah, maka dipakai itu minusnya. Nah, Tapi betul. kalau satu arah, berarti minusnya itu enggak signifikan. Nah, betul. Tergantung dari hipotesanya. Nah, betul. Hipotesanya ke minus atau ke positif. Hipotesis satu arah, kalau satu arahnya negatif berarti negatif yang dipakai. Negatifnya dipakai, betul maksud saya gitu. Kalau Jadi hipotesisnya satu hipotesanya arah positif, satu positif arahnya yang positif, dipakai. posisinya dipakai. Nah, Tapi kalau dua arah dua ya arah, dua-duanya dua-duanya dipakai. boleh Iya. dipakai. Oke, Oke. sip. Mantap. Ini Intinya Pak itu Arif kayaknya sudah barangkali lumayan yang belum. canggih ini statistiknya nih Pak Arif ini. Tahu satu arah, dua arah berarti kan sudah lumayan ini. Sudah canggih. Dulu Pak, skripsi saya itu kan pakai itu. Jadi agak nyantol sedikit lah. Oh gitu. Siap. Oke. Oke, terima kasih. Sementara saya kira cukup sampai sekian dulu. Nanti kebetulan saya record, nanti saya upload. Kalau sudah record juga tidak apa-apa. Tapi nanti kebetulan sudah saya record, saya upload, nanti saya share ke Pak Eko hasil ininya ya. Linknya yang bisa dilihat-lihat. Kalau perlu dilihat. Oke, Pak. Linknya Dan itu yang penting Pak itu ya. dikondisikan supaya minggu depan kalau misalkan kita jadwalkan lagi sudah bisa nginstal SPSS dan Smart PLS ya. Nanti bisa apa istilahnya? Kita bisa langsung praktek ya.
Nanti Pak Eko ketemu saya hari Senin, pokoknya install. Siap Pak Eko? Ayo semangat Pak Eko. Siap. Nah, Demi nanti teman-teman Pak Eko. install nanti Masuk, Pak Eko. dilarangkan ke kawan-kawannya cara instalasinya seperti apa. Pak Eko Nanti pasti dapat pahala mengandalkan Pak banyak itu Eko. Pak Eko. Nah, Pak Eko. Oke, Siap, Banyak Pak Pak. Eko. kemudian tesis dengan pendekatan statistik relatif lebih cepat daripada yang kualitatif ya, yang tidak pakai statistik ya. Karena kalau statistik dia akan ukurannya jelas ya Pak ya. Pokoknya kalau pembuktian hipotesis di bawah 0,05 berarti signifikan. Hampir semua orang akan sepakat ketika nilai signifikansinya 0, di bawah 0,05 maka semua akan mengatakan oh pengaruhnya signifikan. Gitu ya. Tapi kalau tidak pakai statistik kadang-kadang kan ini ya, oh debit airnya besar atau kecil gitu kan ya. Nanti kan orang, kalau menurut saya 100, misalkan 100 meter kubik per jam itu kecil, tapi menurut orang lain mungkin besar. Ini kecil. Karena tidak pakai statistik kan nanti ukurannya kadang-kadang ini ya, menjadi sebuah perdebatan. Tapi boleh juga yang mau mengangkat tesis tanpa menggunakan statistik juga bisa ya. Tapi biasanya waktu pengerjaannya relatif lebih lama gitu ya. Oke, saya kira sekian dulu dari saya. Nanti Pak Eko bisa mengkoordinir kalau memang minggu depan masih mau kita laksanakan pertemuan perkuliahan, nanti bisa diinfokan dan dijadwalkan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang tetap semangat. Ini ada 60 berapa orang, wah banyak ya. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. 63. Boleh foto dulu ini. Foto. Saya Ya, ini ya. foto keluarga, foto keluarga. Foto keluarga. Foto. Oke. Saya hitung ya. Yang bisa on cam ya. Nanti biar bisa bagus. Siap, on cam, Pak. Yes. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sebentar. Ini untuk apa? Halaman pertama. Kemudian halaman kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan kalau memang masih diperlukan. Oke, Ya. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak. Bukan Pak, minggu depan. Tunggu.